Eh, aduh, bentar nih. Nah ini dia. Oke, kita tafsirkan la raiba tuh gini. Nah ini la raiba. Nah ada satu golongan menafsirkan apa la raiba dengan lil mu'minina wa ammal kafiruna fala ya'taddu bihim. Apa katanya? Ketidakraguan ini hanya bagi orang mukmin. Wa amma kafirun fala ya'taddu. Kalau dia itu kafir, nggak usah kau perhitungkan. Fal jawabu, maka kesimpulan jawaban pendapat mana yang lebih kuat? Al awwalu amon. Pendapat yang pertama, yang mana? Yang menyatakan masalah, tidak ragu tadi masalah azan, aqamal barahin dan ta'amul. Ini pendapat paling kuat. Kepada yang mengatakan tidak ragu hanya kepada mukmin saja, ini pendapat lemah. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Karena pendapat kedua ini berpotensi mengatakan iman buta. Al-Quran ini tidak ragu kalau kamu mukmin. Sama juga. Sama juga pernyataannya. Apa sama juga pernyataannya? Kristen ini bukan keraguan kalau kamu Kristen. Hindu ini bukan keraguan selama kamu Hindu. Buddha ini bukan keraguan kalau kamu Buddha. Paham maksudnya? Alasan kenapa ini dhaif, tidak umum. Paham? Dikatakan fal jawabu, maka mana yang paling kuat daripada kesimpulan ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Lebih umum. Paham maksudnya? Lebih umum pemikirannya. Dan itu dimiliki oleh semua makhluk, mau kafir mau tidak kafir. Tapi masalahnya penentu mereka adalah sifat mereka, bijaksana ataupun tidak. Makanya pendapat yang pertama lebih diunggulkan. Paham? Kita baca lagi nih. Udah paham teman-teman? Udah paham di sini ya? Kita baca lagi nih. Nah, mana dia? Mana dia? Faman ta'ammala. Nih. Faman ta'ammala, maka siapapun yang membangun pola pikir ataupun meriset, la yahsilu lahu raiba, maka tidak akan hadir kepada mereka itu oleh satu keraguan. Musliman atau kafiran. Nah, ini pendapat kuatnya nih. Maka barang siapapun manusia yang mengosongkan pikirannya lalu melakukan riset dan uji coba terhadap pola pikirnya dan membangun pola pikirnya kembali dalam penentuan terhadap Tuhan, la yahsilu lahu, dan tidak akan pernah hasil bagi mereka itu raiba, akan satu keraguan, musliman, baik dia itu muslim au kafiran, sekalipun dia kafir. Au, nah ini masalah azan. Au jahadahu ba'da zalikal inat. Apa itu? Atau bertempur dianya seseorang sesudah demikian kengeyelan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Dia bilang, apa dikatakan ulama? Siapapun yang mau membangun pola pikirnya dari awal kosongkan, bahkan mengosongkan diri dari Al-Quran, dan meriset kembali pola pikirnya dalam menemukan Tuhan, maka apa yang terjadi setelah dia baca Al-Quran dan dia dapati bahwa pola pikirnya sesuai seperti Al-Quran, la yahsilu lahu raiba lil muslimin, tidak akan hasil bagi dia itu keraguan musliman atau kafiran. Mau dia muslim ataupun dia kafir. Kalau dia mau bangun, apa tadi? Pola pikir. Ataupun golongan ketiga, apa? Jahadahu ba'da zalikal inat. Bertempur dia, bersungguh-sungguh dia, melawan demikian inat. Apa itu? Ngeyel. Paham sampai di sini? Paham? Ini harus saya jelaskan atau udah paham nih kira-kira nih? Udah paham maksudnya teman-teman? Harus saya jelaskan atau udah paham nih?
Harus saya jelaskan atau udah paham teman-teman? Harus saya jelaskan atau udah paham? Coba ambil kesimpulan dari perkataan ulama tadi. Coba. Aku pengen tahu kesimpulannya. Jelasin, oke. Tapi kesimpulan tadi, apa yang saya baca tadi kira-kira apa yang antum ketahui daripada hal tersebut gitu. Cak. Baru nanti saya jelaskan. Ya. Ya, oke, kita jelaskan. Coba ini dulu. Coba dulu. Menelaah omongan ulama tadi gimana? Coba menelaah omongan ulama tadi apa? Coba, nggak apa-apa di sini kan, biar nggak ngantuk. Jadi kita harus berpikir. Ayo, gimana? Ya udah. Kita coba. Faman ta'ammala. Man itu buat yang berakal. Berarti dikatakan siapapun yang berakal, yang membangun ta'ammala. Apa itu ta'ammala? Apa itu ta'ammala? Apa itu ta'ammul? Kan udah saya jelaskan itu. Az'an ta'ammal, apa bedanya? Apa itu ta'ammala? Apa itu guys? Ta'ammala guys. Wah, ada tidur nih jam segini, pada tidur noh. Apa itu ta'ammala? Apa itu ta'ammala guys? Step by step, belajar di area awal secara bertahap. Benar. Faman ta'ammala, maka lah yahsilu raiba. Tidak akan muncul keraguan baik pada muslim maupun kepada kafir. Nah, maksudnya gimana tuh? Orang muslim kalau membangun pola pikirnya terhadap Al-Quran, tidak akan ada keraguan. Begitu juga orang kafir. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Pemfitnah Al-Quran. Ya. Pemfitnah Al-Quran. Edis, mata pisau, sop katul misalnya. Kalau mereka mau berta'amul, mempelajari sastrawi Arab, bahasa Arab nih mereka pelajari. Mereka pelajari bahasa Arab, mereka pelajari struktural kata ataupun nahu, mereka pelajari gramatikal kata, perubahan kata, ya, metafora kata dan segalanya dalam bahasa Arab. Benar-benar mereka ingin nyari kesalahan Al-Quran. Gua mau misalnya nih Edis, misalnya Sobkatul, misalnya semua yang apologet Kristen yang memfitnah Al-Quran. Mereka mencari ilmu demi memfitnah Al-Quran. Apa? Belajar bahasa Arabnya. Belajar konsekuensi kata dalam bahasa Arabnya. Mereka pelajari tadi nahunya, sarafnya, badi', ma'ani, balaghah. Mereka pelajari itu. Sastrawi Arab. Pertanyaan saya, apa yang akan mereka temukan? Apa yang akan mereka temukan? Kalau standarnya kayak gitu. Kalau standarnya memang mereka mau belajar faedah dan sastra Arab, apa yang akan mereka temukan? Kira-kira. Sama seperti pendeta hanya sekedar untuk tujuan mereka. Enggak. Kamu boleh berniat ingin memfitnah Al-Quran, tapi kalau kamu punya standarisasi Al-Quran, yaitu Al-Quran di Arab, ya belajar bahasa Arab. Bukan sekedar belajar bahasa doang, tapi pelajari konsekuensi kata dalam bahasa Arab. Semuanya, sedetail Bang Daman lah paling kurang. Apa yang akan mereka temukan? Mati kucing mereka nyari kesalahan Al-Quran, tidak akan ada yang mereka temukan kecuali kebenaran. Paham maksudnya?
Mereka itu adalah kaum yang anit, ngeyel, udah minim ilmu, ndak tahu ilmu. Ketika disuguhkan ilmu, mereka tolak. Itulah anit. Golongan yang ketiga, faman jahadahu. Siapapun yang bertempur dengan kengeyelannya dan menemukan kebenaran, maka dia akan. Contoh, Hilarion Hegi. Seorang pendeta Kanada ya, entah Texas entah Kanada. Pendeta besar. Berdebat dua arah dengan seorang ulama Yaman. Ya, ingat saya kisahnya gitu. Berdebat. Lalu dia membawa tafsir-tafsir Al-Quran ataupun terjemah-terjemah Al-Quran. Lalu ulama Yaman kan objektif. Membahasnya dari segi bahasa. Tahu nggak apa dikatakan sama Hilarion Hegi? Tidak adil kalau kamu mengeluarkan kepada saya istilah-istilah yang saya tidak paham. Ulama Yaman tersebut mengatakan, kalau kamu tidak paham maka kamu belajar. Akhirnya ulama Yaman tersebut yang mendidik dia. Dan nggak pernah bawa Al-Quran. Dia cuma jelasin ilmu Arab itu gimana. Dan akhirnya kagak balik-balik. Akhirnya nyaman. Akhirnya apa? Mu'allaf. Dan dia orang paling benci disebut mu'allaf. Kenapa dia benci disebut mu'allaf? Kenapa dia benci disebut mu'allaf? Karena pemahaman mu'allaf itu pindah agama. Nggak mau. Tapi dia mau disebut adalah orang yang pulang ke rumah gitu. Ataupun hijrah. Dia pulang ke rumah lagi. Kenapa? Ya tadi dia berasal dari pemfitnah Al-Quran. Ketika dia mau selami ilmunya, baru dia tahu, oh, gini gitu. Padahal niatnya tadi nyari fitnahan Al-Quran. Biar nanti bisa debat sama ulama Yaman tersebut. Biar bisa debat tuh. Itu dibahas dalam satu podcast Hilarion Hegi di mana tuh, aku lupa gitu. Nah, aku nggak lihat kalau di Google-nya singkat ceritanya. Tapi dalam podcast itu di apa ya? Eternity ya, apa nama channel lupa aku. Ketika Hilarion Hegi itu diwawancara. Nah, ujung-ujungnya apa? Memeluk Islam. Karena apa? Nggak ada celah nyari fitnah terhadap Islam. Karena ini pemberitahuan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa ambigu? Bagaimana Tuhan itu bisa salah? Paham ya? Itulah alasan semuanya, guys. Nah, makanya dibilang tadi, wa ammal kafirun fala yata'dalahu. Enggak usah kamu hitungin. Mereka namanya juga udah kafir. Mereka adalah penolak. Ya, fawailul lilladzina min masyhadi yaumin adzim. Apa itu? Mereka nanti akan berteriak keras saat melihat neraka udah di depan muka mereka dan mereka tahu apa yang mereka tolak selama ini adalah benar. Apa itu? Mereka tolak kebenaran. Kapan mereka menyesal? Di depan neraka api yang menggebu-gebu dan nanti akan membakar mereka dan mereka tidak bisa kembali untuk menyembah Allah. Kenapa? Menyesal. Otak mereka sudah berpikir, otak mereka sudah menemukan, tapi mereka tak berani menggenggam. Di situ menyesal segede-gedenya. Sebesar-besarnya mereka menyesal. Kenapa? Mau ngomong apa? Apinya udah menggebu. Apinya udah menggebu-gebu. Apinya udah nunggu banget itu. Dan mereka sadar akan nasibnya. Dari pemberitahuan Allah. Bahwa mereka selamanya di situ. Guys, arti selamanya gimana sih? Coba aku pengen tahu. Arti selamanya gimana sih? Guys, arti selamanya itu gimana sih? Arti selamanya itu? Iya, kekal. Tapi, gimana siksa selamanya itu gimana tuh? Kebayang gak kalian? Kebayang gak kalian? Kalian bayangin aja gini, disuruh lari selamanya. Nyiksa gak? Disuruh lari selamanya. Nyiksa gak? Auzubillah selamanya, amin amin. Itu disuruh lari nih. Selamanya gitu. Nyiksa banget. Karena enaknya lari ketika istirahat, bener gak? Enaknya lari kapan? Waktu istirahat, bener gak? Lari, minum air, glek, 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 di situ enaknya. Bener gak? Bener gak? Ya bayangin aja nih arti selamanya. Coba kalian bayangin.
disuruh lari selamanya. Tanpa ada glek-glek air, tanpa ada berhenti, tanpa ada kaki bisa berhenti dari kebasnya kaki dalam lari. Jangan, nggak mau, dah bye. Nggak bisa guys, sakit banget. Makanya Al-Quran selalu memperingati mereka. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adzim. Kesesatan yang nyata saat mereka menyaksikan hari yang agung. Yaitu ketika di depan mereka sudah tersuguhkan neraka yang menanti mereka. Gitu guys. Ya, kita berdoa dulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin, di dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'allam tanah, segala sesuatu yang belum kami ketahui, fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan, wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lama, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kuram wa tughadha bihil hawaij. Wa tughadha bihil hawaij. Wa tughadha bihil hawaij. وتنال به الرغائب وحسن العواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke, teman-teman. Amin. Aduh.